Halo, selamat datang saya ucapkan kepada Miss Aulia, teman-teman dan para penonton lainnya ke dalam sebuah video presentasi yang akan saya lakukan. Perkenalkan, nama saya Marcelino dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai masalah sosial berupa domestic animal abuse. Topik yang akan saya bahas pada presentasi kali ini adalah permasalahan dari domestic animal abuse ini, lalu masalah ini untuk siapa, lalu penyebab terjadinya, lalu alasan hal ini merupakan isu yang penting, lalu contoh solusi permasalahan. Jadi selama ini tindak kekerasan terhadap binatang domestik, terutama di Indonesia, masih sangatlah tinggi. Dalam website Animal Protection Index, Indonesia dinilai dengan nilai E, dan dapat dilihat di peta ini masih banyak mayoritas negara yang berwarna kuning atau oranye ke atas. Dan ini menandakan bahwa kesadaran akan tindakan kekerasan terhadap binatang domestik masih sangatlah tinggi. Lalu selanjutnya, alasan ini dapat terjadi pada umumnya adalah karena rendahnya rasa empati masyarakat terhadap binatang domestik. Contoh yang saya berikan di sini adalah tindakan-tindakan sadis ini seringkali dan masih tidak jarang ditemukan pada kehidupan masyarakat sebagai hiburan, seperti kucing yang dilakban. Lalu kejadian beberapa waktu lalu terdapat anjing yang sengaja mulutnya diikat oleh anak-anak kecil yang mulutnya diisi petasan hingga petasan tersebut meledak dan membuat mulut anjing tersebut hancur. Lalu masih seringkali ditemukan dan pernah ditemukan terdapat ranjau dalam tanda kutip, makanan seperti ini yang diberikan paku, dan saat anjing yang kelaparan memakan, hal tersebut akan melukai mulut anjing tersebut. Oke, selanjutnya, setidaknya masih terdapat 115 juta hewan yang digunakan sebagai bahan uji coba laboratorium di seluruh dunia. Namun jumlah tepatnya tidak dapat diketahui karena banyak negara yang tidak mencantumkan perhitungan hal tersebut. Jadi, animal testing yang paling sering dilakukan adalah terhadap kelinci dan juga tikus. Dan hal ini seringkali digunakan untuk penggunaan kosmetik. Jadi untuk memastikan kosmetik tersebut aman di kulit manusia, yang sering dilakukan adalah menjadikan hewan-hewan domestik tersebut menjadi bahan subjek tes. Dan hal ini yang dilakukan terhadap hewan-hewan tersebut sangatlah sadis dan tidak manusiawi. Banyak kelinci buta sengaja dicukur, lalu diberikan tes berupa produk-produk kimia terhadap kulit-kulitnya. Tidak jarang kelinci tersebut akan mati, matanya buta, panas, kulit iritasi, dan lain-lain. Selanjutnya, mengapa hal ini penting? Mayoritas dan masih banyak sekali orang yang di Indonesia terutama memelihara binatang, dan dengan adanya isu-isu seperti ini akan membuat orang-orang yang memiliki hewan peliharaan merasa tidak aman dan nyaman. Lalu seringkali orang-orang yang sudah memelihara hewan peliharaan akan menganggap hewan peliharaan tersebut sebagai anggota keluarganya sendiri. Dan apabila hal-hal yang tidak diinginkan oleh mereka terjadi pada hewan peliharaannya, akan sangat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka. Lalu pada dasarnya hewan domestik merupakan hewan yang jinak, dan saya rasa tidak pantas kita melakukan hal-hal keji kepada hewan-hewan domestik tersebut. Lalu dengan seiring bertambahnya dan berkembangnya masa, semakin banyak orang-orang yang sadar akan hal ini,
dan semakin banyak yang mengkampanyekan hal-hal ini dan membuat apabila perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan kekerasan terhadap binatang domestik akan membuat nilai perusahaan tersebut berkurang sebagai dalam aspek value. Kita juga dapat melihat banyak informasi-informasi mengenai animal cruelty di website-website yang dapat kita temukan di media internet. Nah, jadi kita beranjak ke solusi. Solusi pertama yang sudah ada saat ini, sudah mulai banyak bertebaran komunitas-komunitas animal defenders, terutama di Indonesia, seperti pada contoh yang berada di layar ini. Jadi apa yang dapat kita lakukan? Mereka akan secara sukarela untuk membantu hewan-hewan yang ditindak tidak adil. Jadi apabila kita melihat tindakan yang tidak baik terhadap binatang domestik, kita dapat menghubungi animal defenders domisili terdekat. Lalu kita akan memberitahu lokasi di mana setepat-tepatnya. Lalu setelah itu tim animal defenders akan datang ke lokasi dan melakukan penyelamatan terhadap binatang-binatang tersebut. Lalu kita juga dapat mengambil contoh terhadap Turki, yang dimana negara Turki sudah menjalankan hukum dan peraturan yang cukup unik. Jadi apabila kita datang terutama di kota Istanbul, pemandangan yang kita lihat adalah akan banyak anjing, kucing, dan burung-burung yang berkeliaran dengan bebas. Jadi hewan-hewan ini memang sengaja dibiarkan berkeliaran dan dirawat oleh para pemerintah. Jadi di sini hak-hak binatang domestik sangatlah dijaga. Dan apabila terdapat orang yang sengaja menyiksa atau tidak sengaja, akan dikenakan hukuman, bahkan dapat dipenjara. Lalu belakangan ini juga terdapat kampanye akan isu domestic animal abuse ini. Seperti contoh adalah Chef Ralph. Chef Ralph adalah merupakan film animasi yang berceritakan tentang subjek kelinci, yaitu Ralph, yang menceritakan hidupnya sebagai hewan tes dari komestik kecantikan tersebut. Diceritakan bagaimana mereka disiksa, kulitnya dicungkil, lalu matanya diberikan cairan yang entah apa dan membuat matanya buta, punggungnya terluka, dan lain-lain. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk membuat awareness dan membuat masyarakat luas tahu dari rahasia-rahasia company tersebut dan membuat orang-orang lebih sadar akan isu tersebut. Lalu diharapkan dengan adanya video dan gerakan tersebut akan membuat company-company mengurangi hal-hal tersebut atau bahkan menghilangkannya. Lalu terdapat solusi lain, yaitu kenali perusahaan lebih dalam arti sudah banyak daftar-daftar yang bertebaran di internet yang memberitahu perusahaan-perusahaan mana yang masih menggunakan subjek binatang domestik sebagai bahan tes laboratorium mereka. Dengan adanya website tersebut, yang dapat kita lakukan adalah berhenti untuk mensupport atau membeli produk-produk mereka. Dengan adanya hal seperti ini, diharapkan perusahaan akan sadar dan membuat perubahan dalam pemroduksian produk-produk mereka dengan lebih ramah terhadap binatang. Produk selanjutnya adalah yang disebut pack tracker collar. Jadi produk ini merupakan pelacak untuk hewan-hewan peliharaan. Jadi diharapkan dengan adanya benda ini dapat menghindari pemilik untuk kehilangan hewan peliharaan mereka. Alat ini dapat mencek dan menavigasikan di mana lokasi hewan peliharaan kita. Jadi dengan adanya alat ini diharapkan apabila misalkan anjing peliharaan, kucing peliharaan, dan hewan-hewan domestik lainnya kita dicuri, kita dapat langsung melacak dan langsung menyelamatkan hewan peliharaan kita tercinta.
Selanjutnya adalah gerakan membeli produk cruelty free. Jadi sudah terdapat website yang memberitahu produk mana yang tidak menggunakan subjek hewan sebagai bahan tes mereka, atau bisa dibilang lebih ramah terhadap hewan. Lalu sudah diciptakan juga logo-logo khusus untuk cruelty free yang seringkali dilambangkan dengan lambang kelinci, yang melambangkan tidak adanya kelinci percobaan dalam tes ini. Contoh produk-produk yang tidak menggunakan cruelty free yang sudah kita kenal adalah The Body Shop, yang dimana value yang mereka tanam adalah keramah lingkungan, yang dimana terhadap manusia, terhadap tumbuhan, dan juga terhadap binatang domestik maupun binatang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah masih banyak orang-orang yang tidak sadar akan isu ini, yang membuat masih banyaknya kejadian ini terus berulang. Dan alangkah baiknya apabila dunia lebih ramah akan semua makhluk hidup di dunia ini, dan kita sebagai manusia dapat hidup berdampingan dengan aman dan nyaman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.